Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Frater Diri Padang. Dan pada kesempatan ini, saya tertarik untuk berbagi pengetahuan. Ya, saya tahu pengetahuan saya yang tidak seberapa ini terkait dengan kemampuan Yesus untuk membuat mukjizat. Judul yang saya pakai ialah Saat Yesus Tidak Bisa Membuat Mukjizat. Gitu. Nah, kata tidak bisa ini saya buat dalam tanda kutip untuk menerangkan sebuah konteks tertentu terkait dengan mengapa Yesus tidak bisa membuat mukjizat begitu. Bagaimana penjelasannya? Demikian. Mukjizat adalah sarana pewartaan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah kepada manusia. Lewat mukjizat, banyak orang yang percaya kepadanya, kepada sabda dan karyanya. Mukjizat adalah sarana pewartaan yang paling dahsyat karena mampu menarik banyak perhatian manusia. Dalam KBBI, mukjizat dijelaskan sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang suka dijangkau oleh kemampuan manusia. Sebagai Allah, Yesus bisa melakukan apapun sesuai dengan yang dikehendakinya. Itu bisa kita lihat lewat pengakuan seorang yang sakit kusta yang memohon agar disembuhkan oleh Yesus. Kata orang kusta itu demikian kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Itu bisa kita baca dari Injil Markus 1 ayat 40. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, namun meskipun demikian, ternyata ada kalanya bahwa Yesus tidak dapat, tidak bisa, atau tidak mampu membuat mukjizat. Itu terjadi saat ia ditolak di Nazaret, kampung halamannya sendiri. Ia ditolak oleh teman sekampungnya sendiri. Dan oleh beberapa penafsir dikatakan bahwa Yesus sendiri pun heran mengapa ia tidak bisa membuat mukjizat pada saat itu dan di tempat itu. Meskipun dikatakan lebih lanjut dalam perikop tersebut, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Itu bisa kita lihat dalam Markus 6 ayat 1 sampai 6. Dikatakan demikian. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lantas saya pun bertanya, mengapa? Mengapa Yesus yang adalah Allah tidak mampu melakukan mukjizat? Bukankah sebagai Allah ia mampu melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki? Nah, itu pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya ketika saya membaca perikop ini begitu ya. Barangkali pertanyaan ini juga bisa muncul dalam pikiran kita semua ya yang menonton video ini terlebih ketika saya membacakan perikop tadi. Memang jelas-jelas dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Dan menurut penafsir kitab suci sendiri dikatakan bahwa ini bukanlah retorika atau permainan bahasa dari pengarang Injil Markus ini. Bukanlah retorika. Artinya memang ini bukan dibuat-buat untuk membuat suatu nuansa pewartaan ataupun nuansa keberadaan Yesus pada saat itu. Dan ini nyata bahwa Yesus tidak dapat mengadakan mukjizat begitulah. Nah, lantas bagaimana hal itu bisa dijelaskan ketika ia adalah Allah, mampu melakukan segala sesuatu, tapi ia tidak dapat membuat mukjizat begitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita boleh beranjak pada perkataan Yesus sendiri kepada para muridnya yang bunyinya demikian. Karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagiku. Ya, takkan ada yang mustahil bagimu. Itu bisa kita lihat dalam Matius 17 ayat 20. Dari kutipan itu dapat ditarik suatu pemahaman
tentang syarat yang dibutuhkan untuk sebuah mujizat, yaitu iman atau kepercayaan. Nah, hal ini senada dengan istilah yang digunakan untuk menyebut mujizat itu sendiri, yaitu dinamis. Dinamis artinya berubah-ubah, tidak tetap. Itu berarti mujizat itu bisa terjadi, juga bisa tidak terjadi. Nah, dengan demikian penafsir mengatakan bahwa ada saat di mana Yesus memang tidak bisa membuat mujizat, terlepas apakah ia mau atau tidak, yaitu saat orang tidak percaya kepadanya. Mujizat muncul dari respon iman terhadap Yesus. Dan mujizat terjadi pada orang yang mempercayai Yesus secara tulus, yaitu orang yang percaya pada apa yang dikerjakan dan yang dikatakan oleh Yesus. Nah, untuk hal ini kita juga bisa melihat kisah kesembuhan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Itu tertulis dalam Injil yang dikarang oleh Matius. Kita buka ya, Matius 9 ayat 21 sampai 22. Nah, perkataan perempuan itu sendiri yang perlu kita mengerti, yaitu asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu pula sembuhlah pendarahannya. Lalu Yesus berpaling kepadanya dan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dari sini bisa kita katakan bahwa mujizat itu memang dinamis sifatnya. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Dan untuk bisa terjadi dibutuhkan iman yang tulus. Namun meskipun demikian, kasih Allah selalu mengatasi iman manusia. Karena kepada orang yang tidak beriman pun Allah tetap mampu mencurahkan kasih-Nya, membuat mujizatnya, yaitu lewat anugerah hari baru yang kita rasakan dan kita alami setiap harinya. Dan hidup adalah mujizat terbesar dari Tuhan kepada kita, baik kita yang percaya kepadanya pun juga yang tidak percaya kepadanya. Dan akhir kata, saya tidak mengatakan bahwa semoga ulasan saya ini semakin menumbuhkan rasa cinta dan iman kita kepada Allah, agar hidup kita senantiasa penuh dengan mujizatnya. Salam kebaikan.